Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Sofiatul Khairiyah dengan NIM 190102799 akan memaparkan materi tentang perilaku menyontek. Definisi dari perilaku menyontek. Tentunya ada banyak tokoh yang mengemukakan tentang perilaku menyontek ini. Salah satunya yaitu ada teori dari Totok Santoso dalam bukunya yaitu yang berjudul Bimbingan Anak dan Remaja yang Bermasalah. Dalam bukunya ini, beliau mengemukakan tentang teorinya, yaitu saat seseorang anak sedang ulangan membuka buku atau catatan untuk mencari jawaban soal ujiannya, karena mencontek diyakini oleh siswa tersebut sebagai jalan pintas dan pemecahan kesulitan belajarnya. Lalu mencari cara gampang dengan cara menyontek. Nah, dari teori tersebut, kebiasaan mencontek ini lebih sering dilakukan oleh siswa yang tidak rajin belajar, menghadapi kesulitan belajar, dan kurang bertanggung jawab dalam belajar. Dan ada juga yang memandang menyontek sebagai kesepakatan untuk melanggar peraturan sekolah atau memberontak terhadap otoritas dan tata tertib sekolah. Itu menurut AHPMA dalam bukunya yang berjudul Bimbingan bagi Anak dan Remaja yang Bermasalah. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu faktor penyebab perilaku menyontek. Ada 4. Yang pertama yaitu adanya kemalasan pada diri seseorang. Yang kedua yaitu karena merasa cemas akan mendapatkan nilai yang kecil. Yang ketiga, melihat perilaku menyontek bukan merupakan hal yang salah dan merugikan. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu memiliki keyakinan bahwa perilakunya tidak akan diketahui. Dari terjadinya faktor-faktor tersebut, tentunya ada tekanan yang diberikan oleh guru ataupun orang tua dari siswa, sehingga siswa berambisi untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Contohnya dari guru. Guru memberikan penekanan kepada siswanya untuk mendapatkan nilai di atas KKM yang telah ditentukan. Selain memberikan penekanan, guru atau orang tua pun berkeinginan untuk menghindari kegagalan siswa atau anaknya. Dengan begitu, yang dapat diusahakan oleh siswa yang malas belajar yaitu dengan melakukan usahanya. Yang dilakukan untuk menghindari kegagalan yaitu dengan cara membuat contekan dan bertanya kepada teman. Poin selanjutnya yaitu akibat perilaku menyontek. Tentunya berdampak negatif bagi siswa yang menyontek itu sendiri. Ada beberapa dampak negatif. Ada 5. Yang pertama yaitu malas belajar. Karena kebiasaan menyonteknya menjadikan dirinya menjadi malas belajar. Karena dirinya lebih suka mengandalkan temannya. Yang kedua yaitu biasa berbohong. Siswa yang sering menyontek tentunya sudah terbiasa berbohong kepada gurunya, yaitu dengan hasil pekerjaan yang tidak murni. Selain membohongi guru, siswa yang sering menyontek juga membohongi orang tuanya. Poin selanjutnya yaitu yang ketiga, siswa menghalalkan segala cara agar bisa menyontek. Contohnya, siswa sudah berani melanggar tata tertib peserta ujian. Padahal pihak sekolah sudah melarang dengan keras untuk melakukan tindakan menyontek. Tapi siswa tersebut memilih untuk mengabaikan peraturan tersebut dan
menghalalkan segala cara dengan cara tidak mempedulikan beberapa guru. Dampak yang keempat yaitu menular. Selain pada dirinya sendiri, dampak negatifnya juga berimbas kepada orang lain, yaitu teman di sekitarnya. Siswa yang tidak pernah menyontek pun ikut terlibat dalam tindakan menyontek dengan memberikan jawaban kepada temannya. Bila dicontohkan, siswa A yang sering menyontek meminta jawaban kepada siswa C. Untuk mendapatkan jawaban dari siswa C, siswa A harus melalui siswa B dulu. Dengan begitu, siswa B juga ikut terlibat dalam temannya yang menyontek, yaitu si A dan si C. Dengan begitu, si B bisa tergiur dengan melihat jawaban si C. Dampak yang terakhir yaitu yang kelima, siswa menjadi tidak percaya diri. Siswa yang sering menyontek akan menjadi tidak percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki. Siswa yang tidak percaya diri mengakibatkan kecerdasan siswa tidak meningkat. Dengan begitu, siswa yang sering menyontek tidak bisa berkembang dalam hal pengetahuan akademiknya. Poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk menyontek. Ada 3 bentuk dalam hal menyontek. Yang pertama yaitu individual opportunistic, yaitu perilaku di mana siswa mengganti suatu jawaban ketika ujian atau tes sedang berlangsung dengan menggunakan catatan ketika guru keluar kelas atau ketika guru lengah. Bentuk penyontek yang selanjutnya, yang kedua, yaitu independent planned, yaitu bentuk perilaku ini menggunakan catatan ketika tes atau ujian berlangsung. Yang ketiga, yaitu sosial aktif. Perilaku menyontek ini di mana siswa mengopi atau melihat atau meminta jawaban dari orang lain. Jadi, siswa tersebut tidak menyiapkan terlebih dahulu catatan untuk menyontek. Poin terakhir yaitu mengatasi kebiasaan menyontek. Tentunya ada cara untuk menghilangkan kebiasaan menyontek tersebut, yaitu dengan beberapa cara. Untuk mengatasi kebiasaan menyontek ini, ada 4 cara, yaitu yang pertama, dari diri sendiri, yaitu dengan cara meningkatkan atau membangkitkan kembali rasa percaya diri dalam diri. Yang kedua yaitu arahkan self-konsep ke arah yang lebih proporsional, yaitu memiliki konsep diri yang positif. Dengan begitu, siswa yang sudah memiliki konsep diri yang positif, dia akan dapat mengontrol dirinya agar tidak menyontek ketika ujian ataupun tes. Yang kedua yaitu dari orang tua. Pandangan orang tua tentang kemampuan dan prestasi yang baik akan mempengaruhi anak untuk memperoleh nilai yang baik, bagaimanapun caranya, termasuk menyontek. Yang ketiga yaitu guru. Dengan cara guru bisa meningkatkan pengawasan dan memberikan hukuman tegas pada siswa yang menyontek, sehingga siswa tidak berani mengulangi perbuatannya. Yang keempat yaitu dari pihak sekolah. Berkaitan dengan pelaksanaan ujian, sekolah diharapkan membuat sistem ujian dan menggunakan bentuk soal yang meminimalisir intensi menyontek. Penanggulangan perilaku menyontek dipaparkan
Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Mohon maaf atas kesalahan dan ketidakjelasan dalam pemaparan materinya. Saya ucapkan